kullu nafsin dha'iqatul maut. Sahabat, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Namun, kematian bukan akhir dari diri seseorang. Justru kematian adalah awal dari alam yang lebih panjang, lebih lama, di mana kita tidak akan bisa ditolong kecuali oleh 3 amal. Oleh karena itu, simak kajian fikih berikut tentang kewajiban kita yang masih hidup terhadap mereka yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa yukabbiru hale takbir sapa musolli alaihi ing atase mayit arba'a takbiratin ing atase 4 pira-pira takbir. Yaqra'u hale maca sapa musolli al-Fatihata. Yaqra'ul Fatihati hale maca sapa musolli Al-Fatihata ing suratul Fatihah ba'dal ula ing dalem sakwise takbir kang pertama. Jadi ketika usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin, misalkan makmuma lillahi ta'ala Allahu Akbar. Takbir pertama, setelah itu membaca Fatihah. Wa yusolli lan maca selawat sapa wong ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati ing dalem sakwise takbir kang kaping pindho. Wa yad'u lan donga sapa musolli lil mayyiti maring mayit ba'da salisati ing dalem sakwise takbir kang kaping 3. Fayaqulu mongko ngucap sapa musolli. Ini kita doanya kita baca saja, enggak maknani karena hubungannya dengan durasi. Allahumma inna hada abduka wa bnu abdaika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbahu fiha ila dulumatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazzala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun andam bihi wa qad ji'naka raghibin ilaika sufa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawwaz anhu walakihi bi rahmatika ridhoka wa ki fitnatal qabri wa adabi wafsah lahu fi qabri wa jafil arda an jambihi walakihi bi rahmatikal amna min adabika hatta tab'athahu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Panjang. Namun di dalam sarah di sini wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati wa aqallu du'a itu lil mayyiti Allahumma ighfir lahu. Itu tadi doa yang versi panjang. Kalau kita memang berjamaah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu, itu sudah cukup. Atau yang paling pendek Allahumma ighfir lahu kalau mayitnya laki-laki, atau Allahumma ighfir laha kalau mayitnya perempuan. Ini versi panjang yang di dalam kitab, namun di dalam sarahnya wa aqallu du'a lil mayyiti Allahumma ighfir lahu. Kemudian wa yaqulu fi rabi'ah wa yaqulu lan maca sapa musolli fi rabi'ati ing dalem takbir kang kaping 4
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, itu minimal itu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Sedikit yang takbir keempat. Kemudian wa yusallimu lan maca salam sapa wong ba'da rabi'ati ing dalam sakwise takbir kang kaping 4. Kemudian wa yudfanu lan den pendem sapa mayit filahtin ing dalam lorong landak lahat. Nah, bedanya dulu kalau di beberapa tempat itu kan kuburan itu digali. Kemudian sisi bagian barat kan dilubangi ya, kemudian mayat dimasukkan. Itu namanya lahtun. Tapi yang ada versi yang di sini itu dilubangi besar, kemudian di bawahnya dilubangi seukuran mayat. Itu namanya syakun. Nah, bedanya di sana. Tapi antara lahtun sama yang pertama, versi lahtun, lahat, sama yang syakun, itu bedanya adalah dulu ketika saya belajar bahwa lahtun itu tidak menyakitkan. Jadi tidak ada nanti pergerakan tanah turun. Tapi kalau yang model syakun, yang tengahnya, yang di hari ini, yang bahkan di masyarakat lingkungan saya, itu juga model syakun. Jadi lubang kuburan digali, kemudian bawahnya tengahnya ada lubang kecil kotak yang seukuran mayit. Itu. Lalu bagaimana? Mana yang lebih afdol? Yang lebih utama adalah lahdun, bukan syakun. Mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat. Wa yusalu lan den lulur sapa mayit mingki bali roksihi saking arah sirai mayit birifken kelawan alon-alon waya kululan moco sapa wong alati ing atase nglebokne yulkhidu nglebokne mayit bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ketika mayit dimasukkan diharapkan pelan-pelan. Ingat, mayit itu dia juga merasakan sakit ketika dimandikan, ketika dikafani, bahkan kalau dimandikan dia ketika airnya itu lebih gembrojoknya lebih keras, itu dia akan teriak-teriak. Itu saya dapat dari ngaji Daqaiqul Ahbar. Mayit itu kalau dimandikan, dia akan teriak-teriak, hai manusia, hai menungso, hai para manusia, ini lihatlah. Saya sudah tidak bisa apa-apa. Dulu dengan sombongnya saya menghias tubuh ini, namun saat ini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk mandi pun saya dimandikan. Sama ketika dikafani. Hei manusia, lihatlah aku untuk yang terakhir kali. Itu kalau ngaji Daqaiqul Ahbar di situ ada. Nah, makanya untuk merawat jenazah itu harusnya dengan pelan-pelan dengan penuh lembut. Karena apa? Misalkan dia selama hidup terbiasa di hutan tanpa alas kaki. Jadi ketika meninggal sampai badannya kotor dan sulit dibersihkan, ya sudah. Yang penting kita mandikan, kita sucikan, gak usah terlalu digosok bersih-bersih. Karena mayat akan merasakan sakit. Lan den turoaken sapa mayit fil qabri ing dalam kubur ba'da ayu ammaqo ing dalam sakwise nyanderaken jeruaken apa kubur komatan komatan sak detik wabas totan lan sak pengawe. Ini ukuran kubur itu orang berdiri terus tangannya ke atas, jadi sak detik sak pengawe. Tapi di umumnya kita itu paling satu leher sudah cukup. Itu kesunahannya. Yang terpenting ketika mayat dikubur itu, ketika jasadnya membusuk itu tidak mengganggu lingkungan sekitar. Wa yusattahu lan den rataaken apa al kubur wala yubna lan ora den bangun alaihi ing atase kubur. Wala yuhassasu lan ora den labur apa kubur. Wala baksalan ora
lan ora ngambaaken iku maujud bil bukai kelawan nangis. Nah, dan tidak boleh nangis yang berlebihan. Alal mayiti ing atase mayit. Min ghairi naihin saking tanpa jerit-jerit. Wala syakin lan nyuwek-nyuwek. Wala syaki syaubin lan nyuwek-nyuwek sandangan. Jadi tidak boleh kita bersedih berlebihan sampai teriak-teriak, menangis histeris. Sedih pasti, tapi yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Wa yu'azza lan den takziai sapa aluhu aline mayit ila salasati ayamin maring telu pira-pira dina. Min dafnihi saking mendeme mayit. Wala yudfanu lan ora kena den pendem. Sapa isnani wong loro fi qabrin ing dalam kubur illa li hajatin kejaba krana hajat. Jadi tidak boleh di dalam satu kubur itu terdapat dua mayit kecuali karena ada kebutuhan. Misalkan seperti bencana. Bencana itu kan bisa dibayangkan kalau korbannya sampai puluhan, kita mengubur sampai satu saja kadang butuh 3 jam lah, itu puluhan. Nah itu boleh dikuburkan massal. Mayitnya ditata seperti yang ketika tsunami. Dan ini setidaknya kita menziarah mayit ahlinya, ahli kuburnya itu 3 hari atau mungkin ya boleh 40 harinya kita datang. Di sini menunjukkan bahwa meninggal itu bukan akhir dari diri seseorang, tapi dia akan hidup lebih lama di alam yang baru, namanya alam barzah. Di mana 1 hari di bumi, di sana terasa lebih lama. Dan ingat, kesengsaraan kita, kesulitan kita di dunia itu tanpa kita sambat seseorang itu banyak yang menolong. Tapi kalau sudah di alam kubur, kesulitan kita, semuanya itu tidak ada yang bisa menolong kecuali 3 hal, yaitu anak solehah, sodakoh jariah kita, dan yang terakhir ilmu manfaat. Dari ketiganya tadi, yang abadan maksudnya lebih langgeng di antara tadi itu adalah ilmu yang bermanfaat. Karena kenapa? Anak solihah itu pernah diceritakan juga waktu ngaji kitab saya. Diceritakan sebuah kuburan itu terang sekali. Karena setiap hari, setiap Jumat, pokoknya ahlinya itu saling mendoakan dan mengirim. Suatu ketika kok kuburannya tidak terang lagi, ternyata ahlinya yang biasa mendoakan itu sudah meninggal. Jadi kan ada rentan waktu anak solehah itu. Yang kedua adalah jariah. Sekarang banyak orang berlomba-lomba membagusi tempat masjid. Ya bagus, nggak ada yang salah. Namun ingat, yang utama bukan tempatnya, masjidnya, tapi yang utama adalah di mana masjid itu adalah pengisinya, jamaahnya. Itu yang harus diopeni, dirawati. Maka ada TPQ, ada Madin itu didukung. Karena TPQ dan Madin itu adalah embrio kelak, mereka akan sholat dengan baik dan benar. Tapi ketika seseorang itu sholat dengan baik dan benar karena dia tahu, maka itu lebih utama dibandingkan mereka yang sholat tapi tanpa tahu ilmunya sholat, tanpa tahu ilmunya wudhu. Di sini adalah hendaknya ada hubungan saling menguntungkan dan saling mendukung antara tempat ibadah dengan lembaga-lembaga pendidikan. Karena di zaman Nabi masjid tidak semewah itu. Sekarang kan orang berlomba-lomba membagusi masjid. Ya nggak salah. Cuma yang lebih afdal, lebih utama adalah bagaimana ayo kita giat mengisi bagaimana gerakan, bagaimana upaya masjid ini selalu ramai dengan orang yang berjamaah, dengan orang yang mengadu kepada Allah. Itu yang seharusnya. Jadi ingat, hidup setelah meninggal, setelah mati, itu lebih lama dibandingkan hidup di dunia. Semoga kecil ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah baca atau salah pengertian, karena pada masih tahap belajar. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.